Selamat pagi. Sebelum kita akan lanjutkan ke bacaan renungan pagi kita, hari ini saya ingin berbagi informasi yang saya dapatkan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menciptakan kita berbeda dengan ciptaan yang lain, yaitu hewan-hewan maupun tumbuhan. Perbedaannya adalah Tuhan memberikan kepada kita akal pikiran, juga hak untuk memilih. Kita memilih untuk berpikir menggunakan otak kita, kemampuan kita. Apakah kita memilih berpikir hal-hal yang positif atau optimis, atau apakah kita akan memilih untuk bersikap negatif atau pesimis? Jika kita memilih untuk kebiasaan berpikir negatif, itu justru merugikan kita. Selain membuat kita lebih mudah untuk terkena stres, juga kesehatan kita akan berkurang, menurun, imunitas kita juga menurun, dan orang-orang yang memilih untuk memiliki pikiran negatif akan cenderung berpikir bahwa kegagalan yang mereka alami dalam kehidupan mereka merupakan hal yang permanen. Nah, ini adalah suatu tindakan yang sangat menyulitkan kita. Orang-orang berpikir pesimis juga. Mereka akan tidak terlalu banyak melakukan aktivitas fisik. Jadi mereka menikmati keadaan stres mereka dan lebih memilih untuk terjun ke kebiasaan merokok, meminum minuman keras atau alkohol. Dan ini justru semakin merugikan. Selain merugikan umur mereka, juga merugikan waktu yang mereka buang. Justru orang yang berpikir optimis atau positif, mereka akan berpikir bahwa kegagalan-kegagalan yang mereka alami dalam kehidupan mereka bukanlah titik akhir. Tetapi mereka percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, kegagalan ini akan suatu saat nanti berubah ketika mereka terus berjuang memohon kuasa Tuhan, seperti lagu Pelangi Sehabis Hujan. Jadi kegagalan yang mereka alami itu akan ada saatnya berubah menjadi suatu hal yang mendatangkan berkat bagi mereka. Dan orang-orang yang memiliki sikap optimis akan lebih mudah sembuh dari penyakit yang mereka miliki, karena mereka terus memiliki pengharapan kepada sosok yang memiliki kuasa begitu besar atas seluruh alam semesta, sumber kehidupan, yaitu Tuhan yang kita sembah. Apa pilihan kita? Apakah kita mau memilih untuk menggunakan akal pikiran kita ke arah yang positif atau sebaliknya? Saya percaya di antara kita semua ingin kehidupan yang lebih baik dan memilih untuk berpikir optimis. Salah satu contoh atau tindakan nyata dari sikap optimis adalah bersyukur untuk segala sesuatu, mulai dari hal yang kecil. Baiklah, mari kita lanjutkan. Judul bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 20 Maret adalah kesederhanaan. Ayat intinya tertulis di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Penjelasannya, orang yang akan memperhatikan kesederhanaan dalam segala kebiasaannya, membatasi selera, dan mengendalikan hawa nafsu, memelihara kuasa pikirannya kuat, aktif, dan gagah. Lekas mengerti segala sesuatu yang menuntut pikiran dan tindakan, tajam membedakan antara yang suci dan yang tidak suci, serta bersedia untuk menerjunkan diri dalam tiap-tiap usaha untuk kemuliaan Allah dan kepentingan umat manusia. Anak-anak kecil harus dididik dalam kesederhanaan sebagai seorang anak kecil. Mereka harus dilatih untuk merasa puas dengan tugas-tugas yang kecil dan bersifat menolong, dan kesukaan-kesukaan, serta pengalaman-pengalaman yang biasa dalam usia mereka. Masa kanak-kanak menjadi jawab atas tangkai yang disebutkan dalam perumpamaan, dan tangkai itu mempunyai keindahannya yang tersendiri. Anak-anak tidak boleh dipaksa untuk menjadi matang terlalu cepat, melainkan sedapat-dapatnya harus dibiarkan dalam kesegaran dan keindahan masa kecil mereka.
Makin pendiam dan makin sederhana kehidupan seorang anak, makin bebas dari keributan, dan makin serasi dengan alam, maka keadaannya akan semakin baik bagi kesegaran jasmani dan mental, serta bagi kekuatan rohaninya. Orang tua harus memberikan teladan hidup mereka untuk mendorong terbentuknya kebiasaan sederhana dan menarik anak-anak mereka dari kehidupan yang dibuat-buat kepada suatu kehidupan yang alamiah. Guru terbesar yang pernah dikenal dunia ini dikagumi karena kesederhanaannya. Ia mengajarkan kebenaran ilahi dengan cara yang sederhana sehingga anak-anak pun dapat mengerti perkataannya. Dan bersamaan dengan itu, ia menarik perhatian orang yang paling terpelajar dan ahli-ahli pikir yang terdalam di dunia ini. Oleh menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang sudah lazim, ia membuat kebenaran itu sederhana kepada pikiran orang-orang biasa. Dalam kesederhanaan, ia menabur bibit Injil kebenaran dalam pikiran dan hati para pendengarnya. Lalu, bibit itu bertumbuh dan memberikan suatu penuaian untuk hidup yang kekal. Kemuliaannya, Kristus ialah kesederhanaannya. Aplikasi hari ini, mari kita belajar dari Kristus bagaimana ia hidup sederhana. Sederhana dalam perkataan agar mudah dimengerti orang-orang. Biarlah hari ini kita boleh menggunakan kata-kata kita untuk lebih sederhana sehingga mudah dimengerti oleh para pendengar kita. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita terus menggunakan waktu kita di dalam doa. Kemarin malam dalam kelompok Zoom online diskusi pendalaman Alkitab di jemaat kami, ada kesaksian seorang anak kecil masih dalam sekitar usia SD, kayaknya sepertinya kelas 2 SD. Ia menyampaikan bahwa dalam beberapa hari ini dia terkena demam yang cukup tinggi, lebih dari 37 derajat. Sehingga ia pun sempat dilarikan ke rumah sakit dan didapati bahwa tingkat trombositnya itu menurun. Puji Tuhan, dengan terus berdoa kepadanya, ternyata ia tidak mengalami hal yang tidak diinginkan. Artinya kalau trombosit turun bisa jadi demam berdarah atau penyakit yang lainnya. Puji Tuhan, hasil yang keluar dari rumah sakit adalah ia hanya perlu beristirahat di rumah dan menambah jumlah air minum untuk dikonsumsi. Dan dia menyampaikan kepada orang tuanya, ia rindu agar hari Sabat ia boleh datang ke gereja. Tapi ibunya mengatakan, kalau suhumu di atas 36 derajat, maka kamu tidak akan diizinkan masuk ke dalam gereja. Lalu ia berkata kepada mamanya, saya ingin berdoa malam hari ini, agar Tuhan memberikan kesembuhan, sehingga pada hari Sabat nanti, hari ini dia dapat hadir di gereja. Iman dari seorang anak kecil yang berharap dan percaya bahwa melalui doa, ia dapat memohonkan kesembuhan kepada Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menyembuhkannya. Bagaimana dengan kita yang sudah dewasa? Mari kita belajar dari kesederhanaan iman seorang anak kecil. Mari kita juga berharap dan yakin bahwa Tuhan mampu untuk membawa kita keluar dari setiap masalah yang kita alami saat ini. Jika ada di antara Anda yang ingin menyampaikan pokok-pokok doa, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, dan kita akan turut mendoakannya. Terima kasih banyak, esok hari kita akan lanjutkan kembali bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, salam sehat, Tuhan memberkati.